Kita berdoa dulu ya. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami akan mengalami lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Malam ini berbicara bagi kami dan Engkau urapi hamba-Mu, semua kami yang mendengarkan ada dalam pengurapan-Mu untuk bisa mengerti isi hati-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Ambil alih waktu ini Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke Bapak Ibu, senang sekali boleh lagi bergabung di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa semua kita punya pengalaman ya, perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan pastinya ada banyak kesaksian sebenarnya yang kita bisa ungkapkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, malam ini saya sengaja mengambil sebuah tema atau sebuah topik yang hari-hari ini saya sering mendengar orang mengatakan kalimat ini. Dan itu membuat sesuatu yang membuat saya memperhatikannya. Apakah ini bagian yang harus kita pelajari? Malam ini saya mau mengajar Bapak Ibu tentang sebuah topik yaitu ketika kamu lelah. Ya. Kalimat ini hampir setiap hari orang mengucapkannya, aku capek, aku lelah. Ya. Nah, Bapak Ibu, hidup ini memang adalah sebuah perjalanan. Dan tentunya perjalanan itu ketika kita melakukan sebuah perjalanan, maka kita tidak akan terlepas dari kata ini, yaitu lelah, capek, ya kan? Nah, kita tahu bahwa tubuh atau sebuah keutuhan manusia itu terdiri dari 3 unsur. Boleh ditunjukkan slide-nya, Kak Lydia boleh bantu. Iya. Nah, kita lihat di sini bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Bapak Ibu, tubuh, jiwa, dan roh ini adalah sebuah keutuhan dari manusia. Nah, roh itu adalah berhubungan dengan Tuhan sendiri, atau Tuhan sendiri menginfuskan roh ke dalam sebuah makhluk yang akhirnya menjadi makhluk hidup. Ya. Kemudian kita punya jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, kemauan, dan kehendak. Dan tubuh atau the body kita ini yang terdiri dari mata, indera-indera, perasa, peraba, pelihat, pendengar, ya, pengecap. Nah, itu adalah bagian dari tubuh. Nah, kalau kita lelah secara fisik, ya, maka tentunya kita beristirahat, tidur, dan kita mungkin makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, bangunnya kita mungkin udah segar, kita udah sehat lagi. Kalau tubuh kita yang lelah. Tapi bagaimana kalau jiwa kita yang lelah? Ya, ketika jiwa seseorang lelah, maka itu akan menimbulkan pressing dan akhirnya larinya ke tubuh juga akhirnya menjadi sakit. Sebab itu apa solusi untuk kita bisa keluar dari kelelahan jiwa ini, Bapak Ibu? Ya. Karena ini berbahaya kalau kita tidak mengurusnya, maka itu berakibat fatal kelak dalam kehidupan kita. Ya, kita bukan cuma bagi diri kita, tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Nah, solusi pertama untuk kita bisa keluar dari kelelahan jiwa ini adalah kita perlu sadar bahwa kita lelah. Ya, kesadaran itu perlu kita mengerti tanda-tanda di sekeliling kita tentang diri kita sendiri. Apakah kita memang lelah? Itu perlu, Bapak Ibu. Sebab itu malam ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Apa sih tanda-tanda orang yang mengalami kelelahan jiwa? Waktu saya mempersiapkan materi ini, saya itu tertawa sendiri. Karena kenyataannya saya hampir melihat semua orang di sekeliling saya, termasuk diri saya sendiri, sering mengalami tanda-tanda ini. Ya, Bapak Ibu. Yang pertama, tanda bahwa seseorang mengalami kelelahan jiwa, yaitu yang pertama, dia selalu lelah walaupun dia sudah beristirahat. Boleh nggak sih ditunjukkan satu-satu, Kakak Lydia? Ya, yang pertama adalah tanda pertama yaitu dia lelah
walaupun dia sudah beristirahat, ya. Tadi saya bilang kalau kita tubuhnya capek, kita beristirahat, bangun, kita udah segar. Tetapi, ini gambarnya langsung dua. Tetapi kalau misalnya kita mengalami kelelahan jiwa, maka sekalipun kita tidur, kita bangun, kita masih merasa lelah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa demikian? Mengapa demikian? Karena ketika kita tidur, mungkin secara fisik kita tidur, tetapi secara jiwa kita punya pikiran, kan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kemauan, ada kehendak. Dan akhirnya yang terjadi adalah walaupun tubuh kita tidur, tapi pikiran kita ini tidak. Kita terus berpikir, loading terus pikiran ini, ya Bapak Ibu. Saya pernah mengalami situasi ini, dan saya mengalami sakit yang namanya vertigo. Ketika saya mencari tahu apa penyebabnya ternyata adalah ini Bapak Ibu. Tubuh saya tidur, pikiran saya tidak tidur. Saya terus menerawang, memikirkan, dan sebetulnya itu adalah kekhawatiran. Kemudian yang kedua, tanda ketika kita mengalami kelelahan jiwa, yaitu kita suka melamun dan melarikan diri dari kenyataan. Kenapa kita melamun? Karena kita mencoba untuk memikirkan hal-hal yang tidak seperti apa yang kita alami. Kita mengharapkan lain, tapi yang kita alami itu adalah sesuatu kenyataan yang berbeda. Kita diperhadapkan kepada situasi-situasi yang tidak mengenakan, ya. Kebutuhan yang semakin meningkat, keuangan yang semakin menipis, mungkin pekerjaan kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita juga mengalami kehilangan kesehatan, kita sakit, atau orang-orang yang kita kasihi juga mengalami masalah, dan itu semua adalah masalah-masalah yang terjadi di sekeliling kita yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan diberkati, kaya, sehat, kita menginginkan sukses. Tapi bagaimana kalau kenyataannya kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan? Kita menginginkan suami yang ramah, tapi bagaimana kalau suami kita suka dengan kekerasan? Bagaimana kalau suami kita pemarah? Bagaimana kalau suami kita pelit? Dan akhirnya itu membuat kita ngelamun, andai. Dan akhirnya kita mencoba untuk melarikan diri dari kenyataan ini dengan mencari kesibukan-kesibukan, mungkin main ke mall, jalan-jalan, dan semuanya itu sebenarnya adalah impian semu yang sedang kita bangun sebagai bagian dari jiwa yang lelah dengan situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Ya, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita menjadi orang yang trauma dengan masa lalu dan takut dengan masa depan. Ini adalah tanda dari seseorang yang mengalami kelelahan jiwa. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita menjadi tanda daripada kelelahan jiwa ini adalah kita menjadi orang yang cuek dan apatis, ya. Terlalu cuek dan apatis ini menimbulkan apapun yang kita kerjakan, sepertinya kita bekerja, tapi kita bekerja tanpa hati. Kita bekerja jadi asal-asalan, Bapak Ibu. Kita tidak bekerja dengan maksimal. Jadi kita mengeluarkan tenaga, tapi tanpa energi positif di sana. Akibatnya apa? Akibatnya banyak hal yang kita kerjakan itu tidak tidak sempurna, tidak sebaik apa yang diharapkan. Karena kita ya cuman secara fisik kita bekerja supaya gua digaji, supaya gua punya pekerjaan, tapi kita tidak menyelesaikan semuanya secara excellent. Itu saya bilang bekerja tanpa hati, ya. Ini sebenarnya ciri daripada orang yang mengalami kelelahan jiwa, ya. Kita melayani di rumah, kita mengurus anak-anak asal-asalan, mengurus suami asal-asalan, mengurus istri asal-asalan, melayani jemaat juga, melayani teman, ataupun melakukan semua tanggung jawab di kantor, pelayanan asal-asalan. Itu bagian dari kelelahan jiwa. Yang keempat, Bapak Ibu, emosi tidak stabil, ya. Kadang bisa marah yang dengan hal-hal yang kecil, mungkin kucing lewat aja kita bisa marah. Mudah tersinggung, orang tidak senyum udah marah, orang tidak sapa mungkin karena nggak dengar udah marah, ya, tidak stabil. Tapi bisa tiba-tiba baik banget, ya. Ini ciri daripada orang yang mengalami
kelelahan jiwa, ya. Kalau dengan kalimat lainnya mungkin orang yang sumbu pendek, tidak berpikir panjang. Dan kata 2 Timotius 3, keadaan manusia pada akhir zaman salah satunya adalah tidak berpikir panjang dan berlagak tahu. Karena emosinya tidak stabil, ya. Jadi mudah marah, mudah juga happy, mudah juga tertawa, mudah juga menangis. Ya, itulah orang yang mengalami sebenarnya kelelahan jiwa. Malam ini bukan khotbah buat saling melihat satu dengan yang lain, tapi melihat diri kita sendiri. Ya, tadi hal pertama yang perlu kita tahu sebagai solusi untuk keluar dari kelelahan jiwa ini adalah sadar diri bahwa mungkin saya juga sedang mengalaminya. Ya, jadi cross check kepada diri sendiri, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ciri daripada orang yang mengalami kelelahan jiwa, mari kita deteksi, kita pura-pura merasa baik, ya. Ini seperti memakai topeng, ya. Jadi kalau ditanya apa kabar, baik. Kamu bahagia, oh happy misalnya. Senyum. Tapi Amsal 14 ayat 13 berkata bahwa di dalam tertawa hati pun bisa merana, ya. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Kenapa demikian? Karena di depan kita tertawa, tapi di hati kita merana, ya. Kita sedang sedih, kita sedang mengalami banyak masalah di dalam hati, tapi kita tidak berani jujur berterus terang dan mengakui bahwa saya sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi pura-pura, kata yang dipakai di sana pura-pura merasa baik. Padahal sesungguhnya tidak baik, Bapak Ibu. Ya, mari kita harus belajar menjadi orang yang jujur dan terbuka. Yang keenam, ciri daripada orang yang mengalami kelelahan jiwa itu adalah merasa kesepian, ya. Merasa kesepian. Kenapa kesepian? Karena sesungguhnya kita takut. Misalnya kita ketika berhadapan dengan orang lain, kita akhirnya menjadi orang yang karena baper, suka bawa perasaan, mudah tersinggung, sumbu pendek, yang seperti 5 hal di awal tadi, akhirnya kita jadi troublemaker, kita suka membuat masalah. Kalau kita hadir, kita suka memancing orang lain sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Misalnya kita emosional karena nggak stabil, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita jadi takut kalau ketemu orang nanti saya bikin masalah lagi. Akhirnya kita lebih cenderung kepada menyendiri, ya. Kita menyendiri, kita mencoba untuk menyimpan masalah-masalah kita sendiri. Kita tidak berbagi. Atau bahkan akhirnya kita nggak punya teman berbagi, Bapak Ibu. Dan kita akhirnya merasa sendirian. Akibatnya, daripada kita menjadi introvert, menutup diri ini, kita menjadi orang yang mudah curiga dengan orang. Ya, kita menjadi orang yang tidak bisa melihat situasi yang baik dan kita bisa meresponinya dengan baik, ataupun yang buruk dan meresponinya dengan baik, merubah situasi karena kita menjadi orang yang lonely, ya. Kebanyakan orang hari-hari ini walaupun ada di keramaian tapi dia merasa sendirian, dia merasa kesepian, ya. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang mengalami kelelahan jiwa, ya, Bapak Ibu. Kemudian apalagi ciri daripada orang yang mengalami kelelahan jiwa ini? Yang ketujuh, orang-orang ini memiliki pikiran yang negatif, ya. Semua dihadapi dengan cara yang tidak baik atau cara yang negatif. Meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidup ini dengan cara yang negatif, ya. Misalnya, ketika orang berbuat baik kepada kita, kita berpikir ada niat baik ada niat apa nih di balik kebaikan dia? Apa dia mau cari muka atau dia sedang. Jadi semuanya tuh disikapi dengan negatif. Saya ingat sebuah cerita, ya, suami saya dulu itu dia bertemu dengan seorang anak muda, sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Lalu suami saya itu senyum-senyum dengan dia, ya, senyum-senyum, berusaha untuk ramah dengan tujuan adalah supaya orang ini juga bisa menjadi orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus lah, seperti begitu. Tapi akhirnya disalah mengerti sama teman ini, dipikir suami saya ini jangan-jangan homo, ya Bapak Ibu. Tetapi akhirnya puji Tuhan, karena dari belakang orang ini akhirnya bertobat, ya, ketika dia berterus terang dan dia bilang dulu waktu Pak Luther, Bung Luther senyum-senyum sama saya
Saya pikir Pak Luther kenapa nih, homo atau apa gitu ya. Tetapi itu berpikir negatif. Padahal dia nggak tahu kalau Pak Luther sedang punya niat untuk bagaimana menginjilinya supaya dia bisa bertobat seperti itu. Tapi akhirnya dia bertobat sekarang dan dia menjadi hamba Tuhan. Ya, itu adalah orang yang berpikir negatif ya. Ketika orang tidak tersenyum dengan dia, dia pikir orang itu marah. Padahal mungkin orangnya lagi sakit gigi. Jadi semua hal didramatisir, dibuat negatif. Ya, itu adalah ciri daripada orang yang sebenarnya mengalami kelelahan jiwa. Nah, Bapak Ibu, hal ini adalah hal yang pertama. Ya, tadi saya bilang bagaimana solusi untuk keluar daripada kelelahan jiwa. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita memang lelah jiwa kita dengan melihat tanda-tanda yang tadi, minimal 7 tanda ini menjadi sebuah warning bagi kita bahwa wow, mungkin saja saya sedang mengalami kelelahan jiwa. Kalau itu Bapak Ibu, ayo kita lanjutkan ke solusi yang kedua. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata dari 7 tanda itu ada pada kita dan kita sadar bahwa kita adalah orang yang sedang mengalami kelelahan jiwa. Kita perlu datang pada Tuhan. Ini adalah solusi yang kedua, Bapak Ibu. Ya, sadar lalu tidak sadar dan kemudian membesar-besarkan bahwa ya udah, memang gua kelelahan jiwa, mau apa? Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus mencari jalan untuk keluar dari kelelahan jiwa itu dengan cara datang kepada Tuhan. Ya, ingat kisah anak yang sulung, anak yang bungsu ketika dia pergi dan menghabiskan harta daripada ayahnya, dia menjadi miskin, melarat, dan yang pertama yang dia lakukan adalah dia sadar bahwa dia sudah melarat. Ya, dia sadar bahwa dia sudah kehilangan bapaknya yang baik, keluar daripada jalur berkat bapaknya. Lalu dia kembali langkah yang dia lakukan. Sama Bapak Ibu, ketika kita sadar bahwa kita punya jiwa yang sedang mengalami kelelahan dengan tanda-tanda yang tadi saya bagikan, maka hal yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kita perlu datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Tentunya Tuhan adalah sumber dari semuanya. Bapak Ibu, kalau misalnya mobil rusak, ya kan kita ini kan terdiri roh, jiwa, dan tubuh. Kalau jiwa kita lelah, tidak diurus, itu jiwanya jadi sakit Bapak Ibu. Dan akhirnya tubuh kita juga jadi ikut sakit. Nah, sebab itu kita perlu datang. Kalau mobil rusak dibawa ke bengkel. Kalau handphone kita kehabisan baterai, kita perlu cas. Nah, kalau tubuh kita atau keutuhan seorang manusia, jiwa kita mengalami gangguan, kelelahan, dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber. Seperti baterai yang perlu dicas ke sumbernya, yaitu arus listrik. Demikian pun kita perlu datang kepada sumber kita, yaitu Tuhan. Amin. Amin. Tulis di situ Bapak Ibu. Amin. Unlimited. Ya. Kita perlu datang kepada Tuhan yang adalah sumber daripada energi, sumber daripada kekuatan, ya, sehingga kita kembali menjadi strong, Bapak Ibu, ya. Kita datang kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri. Yesaya 40 ayatnya yang ke-28, ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal. Coba multimedia bisa bantu untuk menunjukkan. Atau saya baca buat Bapak Ibu ya. Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan dari ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Dia tidak menjadi lelah, ya. Dia adalah Bapa yang berkuasa. Dia sumber segalanya, Bapak Ibu. Dia menciptakan langit ini, dia menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung tanpa lelah. Bayangkan Bapak Ibu. Dan dia juga memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kata ayatnya yang ke-29, di Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Wow. Jadi Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kepada kita yang apa? Kepada kita yang lelah. Dan menambah semangat. Ya, itu kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita tidak berdaya, mari datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita perlu datang
Karena Tuhan yang mengajak, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Wow. Sudah letih, lesu, punya beban berat lagi. Kalau bahasa terjemahan Inggrisnya tuh dibilang begini, come to me all of you who are tired. You are like people who have worked for a long time. You are like people who have carried heavy things. Come to me and you will find a place to rest. Ya, datang kepadaku engkau yang lelah, kamu semua yang bekerja terlalu keras, kalian yang mengangkat beban yang terlalu berat, datang kepadaku dan kamu akan mendapat tempat place to rest, tempat istirahat, Bapak Ibu, ya. Jadi Tuhan mengundang kita datang kepada Dia. Kenapa kita nggak datang? Ya. Kenapa kita lebih cenderung mencari kekuatan daripada manusia, mencari kepada orang-orang di luar sana, kekuatan kepada diri sendiri, harta kita, posisi kita, semuanya terbatas, Bapak Ibu. Kita perlu datang dan mencari Tuhan yang akan menolong kita untuk keluar dari semua beban hidup yang sedang kita jalani. Jangan juga cari Tuhan pada saat kita cuma dalam masalah. Itu sama dengan kita datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu UGD, unit gawat darurat. Pas butuh, pas datang. Nggak gitu Bapak Ibu. Ya. Kata Pastor Luther, itu terlambat. Ya, artinya begini. Contoh ya Bapak Ibu. Ketika kita misalnya, contohlah, ketika kita punya hubungan yang erat dengan seseorang. Misalnya, ada orang-orang yang misalnya punya hubungan yang dekat. Contoh. Ketika orang itu sakit, jangankan dia minta tolong, kita mendengar dia sakit saja, kita berpikir gimana gue bisa nolong dia, gimana gue bisa mendoakan dia. Kenapa? Karena punya hubungan. Nggak perlu ditelepon, nggak perlu diminta tolong, kita sudah akan berpikir untuk menolong. Seperti itu. Sama Bapak Ibu, ketika kita punya keintiman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan mengenal kita. Tentunya Tuhan tahu semua manusia. Tapi apakah Tuhan mengenal kita? Artinya Tuhan punya hubungan yang lebih dekat dengan kita. Karena kita mendekatkan diri kita kepada Dia, Bapak Ibu. Ya. Maka Tuhan menyediakan pertolongan selalu dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin belum ngomong apa-apa, Tuhan udah tahu. Anak gue butuh nih. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena intimasi. Ada hubungan dengan Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu, jangan pernah kita menjadikan Tuhan itu sebagai unit gawat darurat. Hanya ketika kita membutuhkan, kita cari Tuhan. Begitu sudah ditolong, bye-bye Tuhan, nanti ada masalah, aku datang lagi. Ya gitu Bapak Ibu. Ya, itu terlambat. Walaupun Tuhan ada Tuhan yang baik, tapi jangan juga kita memanfaatkan Tuhan. Ya, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Dia lebih butuh, dia lebih suka keintiman, dia lebih suka kedekatan dengan Dia. Ya. Ayat 30 berkata, orang-orang muda, ya, di dalam Yesaya 40 tadi, ayatnya yang ke Yesaya 40 ayat yang ke-30 Bapak Ibu, di sana dikatakan, orang-orang muda boleh menjadi penat dan lelah, dan orang-orang teruna pun boleh tergelincir. Tetapi ayat ini merupakan poin yang ketiga, Bapak Ibu. Bagaimana solusi untuk keluar daripada kelelahan jiwa. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Yesaya ayatnya yang ke-30, 40 ayat yang ke-30 berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa Bapak Ibu? Berlari dan tidak menjadi lesu. Berjalan dan tidak menjadi lelah. Tadi saya bilang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan saya bilang bahwa perjalanan itu memang selalu akhirnya melelahkan. Tetapi kalau kita melakukan poin yang ketiga ini Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan, maka
kita menerima energi yang selalu baru dari Tuhan. Rahmatnya baru setiap pagi. Sebab itu saya ajak Bapak Ibu, ayo terlibat. Jadilah pendoa-pendoa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Seorang pendoa adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka dia akan menerima kekuatan yang baru. Kalimat lainnya dikatakan exchange. Terjadi pertukaran kekuatan. Seperti misalnya, Bapak Ibu datang dan membawa 100 rupiah. Tapi Tuhan memberikan 1 triliun. Itu yang namanya pertukaran. Kita datang dengan kelemahan kita. Seperti nilai 100 rupiah. Nggak ada harganya. Tetapi ketika kita datang dan menanti-nantikan Tuhan. Kita membuka tangan dan kita bilang, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku menanti-nantikan Engkau. Maka dia menukar kelemahan kita yang seperti 100 rupiah tadi. Yang kalau beli permen pun mungkin nggak cukup Bapak Ibu sekarang ini. Dia menggantikannya dengan triliun-triliun. Yang mungkin kita nggak bisa dapat dengan kekuatan kita. Tapi itulah kekuatan Tuhan. Katakan wow, 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 wow. Kita punya Tuhan Bapa yang baik Bapak Ibu. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak menanti-nantikan Dia. Ya, kata yang dipakai menanti-nantikan Tuhan itu Bapak Ibu, ya. Ayat 30 berkata menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, ya, mendapat pertukaran kekuatan yang tadi saya ilustrasikan dengan 100 ditukar dengan mungkin berapa triliun, ya, seperti itu Saudara. Dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Bapak Ibu, kata menanti-nantikan Tuhan itu dikatakan kalimat bahasa aslinya yaitu kafah. Katakan di situ kafah. Ya. Kafah ini ya, ini memiliki 3 arti Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, kafah ini artinya berharap penuh. Berharap penuh kepada siapa? Berharap penuh kepada Tuhan. Ya. Penuh, ya. Contoh nih Bapak Ibu ya, kalau misalnya saya agak sulit pakai ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya dalam satu saya gambar, misalnya saja dalam satu lingkaran ya Bapak Ibu ya. Saya coba kasih tunjuk tentang bagaimana kita berharap penuh kepada Tuhan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya seperti lingkaran ini ya. Maaf. Nah, misalnya seperti itu. Lalu disebut dengan penuh. Misalnya kalau penuh, berarti kan begini nih. Contohlah kita penuhkan ini semua lingkaran ini misalnya semuanya terisi. Maaf ini bukan seorang pelukis jadi agak. Nah, jadi akhirnya kita bisa mengisi ini semua lingkaran ini secara penuh. Artinya tidak ada sudut atau tidak ada sisi yang kosong. Kepenuhan, semuanya lingkaran ini penuh, artinya sepenuh hati kita, harapan kita hanya kasih kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kalau misalnya, anggap saja ini lingkarannya sudah penuh ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalnya ya lingkaran, misalnya sebuah lingkaran kita gambar. Nah, kalau kita misalnya bagi dua lingkarannya, lalu sebagiannya kita berharap cuman sebagian, misalnya ya seperti ini diarsir dengan merah ini penuh, misalnya setengah itu. Setengahnya itu kita masih harap kepada misalnya saldo kita di bank, atau klien kita yang punya banyak uang, atau teman kita, atau orang tua kita, atau posisi kita, apapun yang kita masih andalkan di sana, berarti ini bukan sepenuh ya.
Tadi dikatakan berharap penuh, artinya seluruh kepercayaan, keyakinan kita gantungkan kepada Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, ketika kita berharap penuh, artinya sepenuhnya tidak ada sisi apapun andalan lain selain hanya Tuhan, maka itu pengertian pertama dari kafah. Jadi menanti-nantikan Tuhan itu artinya berharap dengan sepenuh hati. Hanya Tuhan, menanti Tuhan saja yang bisa menolong. Dan itulah iman. Dan kadang-kadang iman itu dimulai ketika kekuatan manusia berakhir. Ketika kita masih bisa pegang sana, pegang sini, berharap kepada A, berharap kepada B, mungkin saja itu belum yang namanya iman. Iman masih bisik-bisik atau iman masih gantung-gantungan kepada yang lain. Tapi kepenuhan hati hanya kepada Tuhan, aku hanya berharap kepada Engkau. Maka disitulah itu yang disebut dengan kafah. Menantikan pertolongan yang hanya datang daripada Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, inilah akibat kalau kita mengandalkan sepenuh hati hanya kepada Tuhan. Dikatakan, diberkatilah orang yang, boleh dikasih tampil, Yeremia 7. Dikatakan, saya baca aja Bapak Ibu ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak mengalami datangnya panas terik. Wow. Daunnya akan tetap hijau. Dia tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita belajar untuk berharap mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Alkitab berkata, tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu berbicara tentang masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sepertinya jadi kayak dipanas terik, panas, keadaan yang tidak menyenangkan, ya kan? Kemudian dikatakan daunnya akan tetap hijau, artinya kita akan tetap mengalami kesegaran, tetap hijau, tetap mengalami yang namanya Tuhan menolong kita. Apakah nggak ada masalah? Ada. Tapi selalu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Wah, kemalangan orang benar tuh banyak Bapak Ibu. Bukan dibilangin kita ikut Tuhan terus nggak ada masalah. Tidak. Masalah tetap datang. Tapi selalu ada solusi. Amin. Amin Bapak Ibu. Sebab itu saya selalu belajar. Makanya saya punya tulisan namanya solusi kehidupan. Kenapa? Karena memang setiap hari saya mengalami solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan yang menunjukkan jalan. Saya punya bagian apa sih? Menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu punya bagian apa? Bagian kita tuh kecil aja. Nanti-nantikan Tuhan. Berharap aja pada Tuhan. Ya, kadang-kadang bisa jadi kita juga ragu, khawatir. Bisa, itu manusiawi aja. Tapi cepat-cepat balik. Dan ingat, Tuhan ampuni kalau aku mencoba pakai kekuatanku sendiri. Sekarang aku mau balik dan aku mau taruh Tuhan aja sebagai andalan utama dalam hidup. Bapak kita tuh lebih suka orang yang suka mengakui daripada orang yang menyimpan kesalahannya. Ya, Bapak Ibu, itulah iman. Yang kedua, pengertian daripada kafah itu tadi. Ya, kalau yang pertama itu adalah berharap penuh. Maka yang kedua, kafah itu adalah mengikat menjadi satu. Ya, saya kasih gambaran seperti ini, Bapak Ibu. Mengikat menjadi satu, artinya satu diri, satu pikiran, ya, dengan Tuhan. Contoh, misalnya saya kasih gambaran sebagai tali, ya, 3 utas tali misalnya. Kalau ini satu tali, ini 2 tali, ini 3 tali. Ini mudah putus, Bapak Ibu. Tapi yang namanya yang ketiga ini mengikat menjadi satu, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini tali yang satu.
Lalu tali yang kedua dililit jadi satu. Ini tali yang ketiga. Dijadikan satu ya. Kalau orang bilang kalau seperti rambut tuh dijalin, di apa sih? Dicacing ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dijadikan satu. 3 utas tali ini dijadikan satu. Jadi satu dengan apa? Jadi satu dengan Tuhan. Kita jadi satu dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Menyatukan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita dengan Tuhan. Ya, jadi bukan lagi tentang kita, mau-maunya kita. Tapi apa sih maunya Tuhan? Menyelaraskan diri dengan Tuhan. Kita perlu memiliki yang namanya spiritual alignment. Artinya apa? Kita punya penyesuaian rohani. Maunya Tuhan apa dan bukan maunya kita. Dalam hidup saya seringkali saya tuh mau-mau juga Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ketika saya itu bersyukur ada Roh Kudus ya. Jadi ketika Roh Kudus ingatkan saya, kamu itu mau-maumu, bukan mau-maunya Tuhan. Saya minta ampun. Saya kembali kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan ampuni kalau ini mau-maunya saya. Saya bekerja atau saya melakukan apapun tanpa saya melibatkan Tuhan. Dan buat Tuhan, kita enak kok, dia Bapa yang baik. Kita belajar terbuka apapun kesalahan, kelemahan kita. Jujur aja sama Tuhan, dia pasti baik. Jadi kita perlu memiliki kesatuan, penyesuaian rohani dengan Tuhan. Caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi seperti tali yang berpilih tadi? Caranya yaitu kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Makanya Bapak Ibu, ayo bergabung di grup Speak the Word. Sepertinya apa sih? Kayaknya tuh nggak ada kerjaan ya. Pagi-pagi bangun menghafal ayat, kirim ke itu. Sepertinya kerjaan yang nggak ada sih nilainya. Tapi saya bilang ya, nilai kekalnya sangat powerful Bapak Ibu. Karena Injil itu kekuatan Tuhan. Menghafal firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu kita perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Setiap saat. Renungkan firman Tuhan. Waktu masak, waktu bekerja, waktu beraktivitas apa saja. Bahkan sebelum tidur, ketika bangun pagi, ayo belajar renungkan firman Tuhan. Sehingga kita bisa menyelaraskan langkah kita dengan firman Tuhan. Mazmur Daud sangat menyadari ini. Sehingga dia berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow. Bapak Ibu, mari belajar untuk menjadi orang-orang yang punya integritas. Hati, pikiran, perkataan, kemauan yang sama dengan Tuhan, penuh dengan kebenaran, selaras dengan Tuhan, ya. Kita punya hati, kita punya perkataan, kita punya sikap diselubungi oleh yang namanya kebenaran atau firman Tuhan. Sehingga bukan lagi tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang ada di dalam saya. Hidup ini adalah proses Bapak Ibu. Dan semakin ke sini nanti di akhir zaman akan ada pemurnian. Alkitab bilang, orang-orang akan dimurnikan. Orang-orang akan disucikan. Sebab itu Bapak Ibu, mari ketika proses pemurnian Tuhan datang dalam kehidupan kita. Ketika kita terlepas dari Tuhan, tidak seperti tali yang dipilih, kita akan mudah kecewa dengan Tuhan. Doaku kok belum dijawab, sakitku belum sembuh-sembuh, masalahku belum selesai, pekerjaan aku belum dapat. Kita akan seperti berputar-putar di situ Bapak Ibu. Itulah proses pembersihan, proses pemurnian. Yohanes 15 berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan, ya. Dan kafah ini salah satu adalah menjadi orang yang mengikat diri, menjadi satu dengan Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani ini bukan lagi tentang kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kafah itu adalah menunggu dengan sabar. Menunggu apa sih Bapak Ibu? Menunggu kairos. Kairos itu apa? Kairos itu waktunya Tuhan. Nah,
Dalam hidup manusia ini ada 3 jenis waktu, ya. Yang pertama itu apa? Kronos. Kronos itu waktu yang Bapak Ibu dan saya sedang hidupi sekarang. Hari ini tanggal 19 Mei tahun 2021. Itu kronos. Ya. Kemudian waktu ionos. Apa itu? Bukan waktu ionos. Waktu aion. Waktu aion itu adalah waktu kekal, waktunya Tuhan, waktu yang tidak ada batasnya, ya, sampai kepada kekekalan, ya, itu aion. Dan yang ketiga itu adalah kairos. Apa itu kairos? Kairos itu adalah waktu Tuhan mengintervensi dalam hidup manusia. Nah, itu adalah waktu yang disebut waktu kairos. Itu momen yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menyepelekannya atau menyia-nyiakannya, itu bisa saja berlalu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Esau, ya. Dia adalah anak yang sulung, tetapi ketika dia menyia-nyiakan hak kesulungannya, maka berkat yang harusnya menjadi milik dia itu dialihkan kepada Yakub. Ya. Saudara, Alkitab berkata, Esau berusaha mencarinya kembali, bahkan dengan mencucurkan air mata, tapi dia tidak punya kesempatan untuk memperolehnya karena dia menganggap rendah hal-hal rohani. Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan hal-hal rohani. Kesempatan melayani, kesempatan untuk datang menyembah Tuhan, kesempatan untuk menolong sesama, kesempatan untuk berbagi, kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, berdoa, menghafal firman. Kelihatannya kecil, tapi kalau waktu itu berlalu, kita kehilangan momen ini, belum tentu ada kesempatan kedua. Sebab itu Bapak Ibu, pakai kairos dalam hidup kita. Ketika Tuhan datang, mengintervensi. Itu makanya Pak Luther bilang, kalau ikut Zoom, Bapak Ibu, usaha ikut sampai selesai. Misalnya, karena apa? Kadang-kadang bisa saja lawatan atau kairos Tuhan itu terjadi mungkin saja di akhir. Atau mungkin saja di awal. Ya, kita nggak pernah tahu. Bukan pada saat misalnya ketika Pak Luther lagi berdoa, atau Pak Luther lagi menubuat, atau bukan. Bisa saja ketika firman sedang disampaikan, bisa saja ketika pujian sedang dinaikkan, bisa saja sedang doa persembahan, bisa saja sedang doa berkat, bisa saja atau pengumuman. Loh, Tuhan itu bisa kairosnya tuh datang kapan saja dalam kehidupan kita. Dan banyak orang Kristen gagal di menunggu waktunya Tuhan. Ya. Kadang-kadang ketika kita mengalami proses, dan mungkin kita sudah dekat dengan ujung daripada proses itu ketika Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan melakukan terobosan dalam hidup kita. Kita sudah lemah. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang itu ya saudara. Ketika waktunya menuai. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menuai. Karena dia sudah menjadi lemah. Lemahnya karena apa? Lemahnya itu karena nggak sabar. Padahal salah satu kafah ini menanti. Nah, orang Kristen tuh paling, bukan cuma orang Kristen ya, namanya manusia. Itu paling rentan dengan kata ini kan saudara, menanti, menunggu. Kata menunggu itu adalah hal yang simpel kelihatannya, tapi itu pekerjaan yang sebenarnya sangat sulit karena butuh kesabaran di situ. Ya kan? Menunggu waktunya Tuhan memulihkan dirinya. Menunggu waktunya Tuhan menyembuhkan. Menunggu waktunya Tuhan menjawab doanya. Banyak kita gugur di tengah jalan. Banyak kita menjadi lemah. Dan ketika waktunya Tuhan mau, kairosnya mau datang melawat kita. Mau datang untuk menjawab doa kita. Orangnya udah nggak ada. Udah kemana? Udah lemah. Udah mundur dari Tuhan. Saudara, waspada. Terus hati-hati menunggu waktunya Tuhan. Kita perlu menunggu, jangan terburu-buru. Kalau Tuhan belum suruh melakukan hal yang lain, lakukan terus apa yang sekarang ada di tanganmu. Dengan penuh kasih seperti untuk Tuhan. Itulah kairos. Di mana kita bisa saja didatangi dengan tiba-tiba oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat hal-hal yang selama ini kita rindu-rindukan. Bapak Ibu,
ketika kita menantikan Tuhan, kafah. Kita harus menanti dengan apa tadi yang pertama? Kita menanti dengan penuh pengharapan, sepenuh hati, jangan setengah. Setengahnya kasih ke lain, enggak. Sepenuh hati, nantikan dengan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menanti kafah, kita perlu mengikat diri dengan Tuhan. Pikiran, perkataan, kemauan, kehendak, semuanya selaras dengan Tuhan. Ya, melalui firman-Nya yang terus kita baca hari lepas hari. Yang ketiga, sabar menunggu. Belum waktunya. Kalau belum waktunya, artinya Tuhan tahu kita memang belum siap. Atau ada bagian-bagian dalam diri kita yang perlu Tuhan tarik keluar. Kita punya banyak kesaksian tentang bangunan gedung gereja kita, saudara. Hampir 7-6 tahun dah kita membangun. Dan saudara tahu, wow, kita mengalami, rasanya tuh seperti jatuh dari ketinggian, saudara. Setiap kali mengalami fase-fase sulit itu. Dan banyak orang yang akhirnya juga nggak tahan pergi meninggalkan kami karena mereka pikir itu gereja kayaknya nggak punya iman tuh. Sampai akhirnya gerejanya nggak jadi-jadi. Ya, dibongkar, dicuri. Kita kehilangan banyak hal, saudara. Doa-doa. Tapi kayaknya doanya nggak ampuh ya. Kok nggak dijawab-jawab. Dan akhirnya banyak orang yang pergi, mundur. Tapi saudara, orang-orang yang menanti-nantikan, kafah. Mereka itulah yang hari-hari ini masih tetap ada bersama dengan kami. Kitalah yang akan bersama-sama. Kemarin kita membersihkan gereja dan teman-teman sharing. Bu, akhirnya kita masuk gereja baru juga ya. Saya bilang kalianlah Yosua dan Kaleb. Orang-orang yang masuk Kanaan. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Memang Tuhan nggak butuh banyak orang. Ini yang namanya remnant. Orang-orang pilihan yang punya keteguhan hati. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang tidak mudah menyerah. Lalu mudah terdistraction dengan keadaan, lalu kecewa, lalu nggak percaya, lalu kehilangan pengharapan. Saudara, itu bukan kekristenan yang sejati. Itu bukan Raja Wali. Itu ayam kampung. Cocoknya jadi ayam penyet. Yang besar. Apakah saudara lelah? Pertama, sadar diri bahwa memang Anda lelah. Yang kedua, datang kepada Tuhan, ya. Dan yang ketiga, nantikan Tuhan. Jangan berhenti, terus menanti-nantikan Tuhan apapun yang saudara alami. Selama ada Tuhan, selalu ada jalan. Terus berharap, terus percaya, terus andalkan Dia, terus maju berjalan dalam kebenaran. Coba lagi ketika gagal, ketika kalah bangkit lagi. Sampai waktunya Tuhan bilang, waktumu berakhir. Dan saudara pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa malam hari ini kita menjadi orang-orang yang diperbaharui kekuatannya. Kafah. Nantikan Tuhan. Kekuatanmu pasti diperbaharui. Tuhan Yesus memberkati.